Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Mbah, saya mau tanya Mbah. Di Nusantara ini kan banyak sekali yang namanya wali Mbah. Nah itu wali yang paling sakti itu yang mana Mbah? Kalau bicara wali sakti itu sebenarnya kalau kita mengatakan sudah bicara wali sakti itu kita sebenarnya sudah salah kata. Salah kata ya? Iya, jadi seorang wali itu bukan berharap kita itu bertanya sakti. Nah, enggak, tapi seorang wali itu adalah seseorang yang sebenarnya pengganti untuk panutan. Karena kita sudah jauh dari kerana mohon maaf zaman Nabi Muhammad SAW, karena ajaran ini terus disambung oleh wali. Iya. Nah ini kita mendefinisikan seorang wali ini jangan orang sakti, tapi panutan. Iya. Kan seperti itu loh mas, Ya. cuman panutan. Nah Ya. panutan yang terbaik yang paling dekat dengan diri kita itu sebenarnya ya berawal dari orang tua kita sendiri, entah yang masih hidup ataupun mohon maaf yang sudah meninggal. Iya. Kan seperti itu. Makanya salah satu ziarah ke makam para wali tidak akan berguna apabila andaikan kita punya orang tua dan kita tidak berziarah ke makam orang tua kita sendiri dulu. Oh gitu ya Mbah? Ya, mutlaknya supranatural kan seperti itu mas. Jadi Iya. sebelum kita menjalani suatu ziarah ke makam para wali, andaikan ya mas, andaikan kita punya orang tua yang orang tua ini sudah wafat, ini kunci utamanya diwajibkan kita ini menziarahi makam kedua orang tua kita terlebih dahulu, baru kita menjalankan itu tadi ziarah ke makam para wali. Andaikan lagi apabila orang tua ini masih hidup, maka yang kita lakukan apa? Minta doa restu dari orang tua kita sendiri. Inilah wali yang paling dekat atau panutan kita yang paling dekat di antara kita. Kan begitu. Iya. Karena kita untuk mencapai sanad para wali yang terdahulu ini berat tanpa pelantaran dari orang tua kita sendiri, entah doa restunya atau dari segi ya orang Jawa bilang mohon maaf ridhonya orang tua. Itu dari situ Tuhan yang baru ngijabahi, berarti mengiyakan. Dari ridhonya orang tua ini berarti Tuhan itu mengiyakan. Seperti itu loh. Oh jadi wali sebenarnya wali yang paling apa itu yang paling doanya diijabah itu sebenarnya berawal dari orang tua gitu ya Mbak? Ya, tapi kita ini bicara umum loh mas, bicara umum. Kadang di jauh sana ada yang bilang merasa orang tua ini tidak adil sama anaknya. Ada orang seperti itu. Iya. Yakin ada di entah itu di mana, dan itu sering terjadi di salah satu komunitas yang mengatakan bahwa orang tua ini tidak adil, akhirnya orang tua mencampakkan anak. Ada. Iya, jadi kita ini di sini membahas pembenaran. Jadi orang tua yang membunuh anaknya sendiri ada, bahkan anak yang masih di dalam kandungan pun diaborsi ada kan? Iya. Nah itu standar. Apakah dia doa orang tua ini akan ada ridhonya Tuhan tersendiri? Kita kan di sini mencari kebenaran ya, Mas. Iya. Cari kebenaran, pembenaran di sini. Jadi yang definisi orang tua itu apa? Orang tua itu kebalikannya dari orang yang mengorbankannya anak tadi. Justru dia itu berkorban demi anak ini tadi. Itu yang definisi orang tua. Iya. Bisa dipahami nggak sama? Paham. Jadi artinya orang yang berkorban untuk anaknya atau merelakan segala hal demi anaknya itulah yang Namanya orang tua. sejatinya orang tua. Nah, tapi kenyataannya di dunia ini ada orang tua disebut orang tua juga. Dia itu malah mengarbosi anaknya, ada mengusir anaknya, ada dengan kesalahan apa saja juga tidak tahu, atau dengan konflik antara kedua orang tua anak jadi korban, ada. Itu fakta. Iya. Seperti itu. Apakah dia definisi orang tua? Bagi saya bukan. Terus apakah patut ini dimintai ridhonya? Silahkan meminta ridhonya, sah-sah aja. Andaikan ridho ini mohon maaf dari orang tua ini tidak mengefek kepada si anak ini, tapi Tuhan yang akan meridhoi. Iya. Setidaknya seperti itu. Karena adanya seseorang yang hadir tadi karena ada orang tua ini tadi. Iya.
Orang minta ridho berarti yang saya katakan orang yang masih hidup loh mas, bukan anak Iya. yang diaborsi tadi loh. Iya. Saya Oke, paham. jangan salah definisi. Iya. Jadi kita ini bicara fakta, mengalogikakan semuanya di kerana dunia ini. Jadi di saat orang tua itu seperti apa? Ya orang tua itu mah justru kebalikannya dari orang yang mengorbankan anaknya. Dia berkorban. Contoh seorang ibu yang melahirkan anaknya mati-matian. Seperti itu loh mas. Bukan malah justru takut anak ini lahir, malah menelan obat segala sesuatu agar anak ini gugur. Kan beda. Yang satu mengorbankan agar anak ini lahir, yang satu mengorbankan agar anak ini mati. Iya. Nah begitu. Terus kenapa Tuhan ada orang bilang itu kan Tuhan berarti mempercayai dia. Ternyata dia juga punya anak, toh nanti juga dibunuh dan segala macam. Kan seperti itu. Yeah. Sanggahan kan seperti itu. Jawabannya tuh simpel. Jadi Tuhan itu sudah menggariskan sesuatu. Kalau memang Tuhan itu sudah tidak mengiyakan seseorang untuk syafaatnya, maka Tuhan itu akan memberikan suatu jalan seseorang ini agar mempunyai dosa-dosa yang besar. Walaupun ibaratnya dari kerana yang baik, terus akhirnya dikasih kasih sayang, cinta mencintai, akhirnya terjadi kehamilan di luar nikah, sama akhirnya terus anak ini diaborsi. Inilah cara Tuhan. Karena memang mohon maaf, hidayah ini nggak bisa dibeli. Iya. Suatu hidayah, kedekatan dengan Tuhan nggak bisa dibeli dengan diukur dengan apa. Kembali lagi ke orang tua yang sebenarnya orang tua itu ternyata dia itulah wali yang paling utama yang harus kita tempat kita berbakti gitu ya Mbak ya. Iya, jadi ridhonya ilahi itu ada di orang tua kita sendiri. Itu yang pertama. Terus definisi, mohon maaf ya sakti mana sih wali? Kita definisi sakti, wali itu enggak definisi sakti. Iya. Jadi yang doanya lebih diijabah gitu Mbak. Nah, kita larinya kosakata itu doa yang terijabahi, otomatis kita berawal mula dari orang tua kita sendiri. Jika kita sekolah itu ya belajar 1, 2, 3 dulu. Baru kita belajar 2 kali 3 dan seterusnya. Kita belajar berbakti kepada orang tua kita sendiri, lalu baru kita merangkak belajar untuk ilmu taraf sanad para wali. Yang dimana keilmuan para wali ini belum tentu didapatkan pengajaran oleh orang tua kita sendiri. Ini yang saya bicarakan karena kehidupan yang masih hidup. Apabila seseorang orang tua ini mohon maaf sudah meninggal dunia, kita meminta ridhonya atau ridhonya ilahi lewat apa? Lewat perantara kita itu berziarah ke makam orang tua, mendoakan dia. Dengan apa tujuan kita meminta ridhonya Allah? Kita mengejar sanad yang lebih tinggi. Akhirnya kita mengejar kemana? Panutan. Contoh ada orang yang suka dengan ajaran Wali Songo yang Sunan Bonang, silakan. Tapi dalam Jawa sendiri karena Wali Songo ini ajaran para wali ini 9 wali ini dewe. Makanya ana tetembungan Wali Songo kuwi ilmune dewe. Maksudnya dewe itu apakah berbeda dalam pengajarannya atau keluar dari sanad Islam? Enggak. Cara metode pengajarannya berbeda. Cuman tujuannya tetap sama. Jadi intinya sebelum kita ziarah atau ngalap berkah atau mencari ilmu ke tempat wali-wali itu, kita sebaiknya berbakti dulu kepada orang tua kita gitu ya Mbak ya. Iya, tapi karena akan percuma kita ke wali-wali itu kalau kita tidak berbakti kepada orang tua gitu ya Mbak. Perlu diluruskan lagi, kalau kita sudah bilang ngalap berkah tadi, kita salah lagi. Ngalap berkah ini, orang Jawa dulu mengatakan ngalap berkah ini adalah salah satu upacara adat untuk, mohon maaf, upacara adat apabila seseorang ini telah menunaikan suatu hasil. Contoh ngalap berkah di laut. Ini upacara adat yang dilakukan karena mohon maaf sedekah laut seperti ini apabila penangkapan ikan itu ternyata banyak. Ini adat loh Mas. Adat. Yang saya jawab bukan sunnah. Ini adat. Jadi itu ngalapnya
tembungannya ngalap berkah. Nah, Terus kalau kita ke wali bilang ngalap berkah, ini ranahnya kita salah. salah ya. Salah karena Iya. kita di para wali, mohon maaf, yang kita katakan wali pada kita bicara wali songo seumpama. Wali songo kan mohon maaf sudah wafat. Kan begitu. Jadi kita cuman minta ridhonya. Iya. Di saat kita belajar supranatural, tidak ada salahnya meminta ridho, maksudnya minta ridho pada ilahi dengan wasilah-wasilah yang sudah meninggal, orang-orang yang terdekat dengan Allah terdahulu. Jadi kalau kita ziarah ke tempat wali-wali yang sudah meninggal itu tetap di sana itu kita yang mendoakan mereka gitu ya, Mbak? Kita yang mendoakan, bukan kita minta didoakan. Jadi begini, hukum sebab akibatnya seperti ini Mas, logikanya. Di saat kita mendoakan dengan baik dan benar dan tulus tanpa minta sesuatu yang bukan di keranahnya, disinilah ridhonya ilahi itu ada. Ridhonya ilahi ada. Iya. Tapi di saat kita sudah berbelok arah, kita justru meminta sesuatu kepada makom ini, entah itu makom orang sakti yang dikira wali sakti segala macam lah, dianggap inilah. Di sini itu sekali lagi saya bilang yang kemarin-kemarin, setan akan ikut campur dalam urusan ini, akan membungkus semuanya. Iya. Akhirnya terjadi perjalanan jauh, terjadi lagi terjadi lagi sesuatu yang kelihatan baik sebenarnya menyimpang. Sini karena apa? Dari awal sudah salah stigmanya, sudah salah cara, cara Jawa, salah coro sing nglakoni. Ya. Jadi intinya kalau kita itu ziarah ke orang tua kita yang sudah meninggal atau ke tempat wali-wali itu kita tetap mendoakan, kita yang mendoakan mereka gitu ya, Mbak. Ya. Masalah kita dapat berkah atau dapat ilmu dari situ, maka biarlah Allah yang memberi gitu ya, Mbak. Ilmu dari situ nggak bisa. Ya maksudnya dari berkah dari ziarah itu tadi. Ya, jadi intinya kita mendoakan seseorang, kita ziarah kemanapun, intinya kita niat tulus mendoakan yang kita tuju, Ya. bukan kita minta doa. Dan tidak berharap dapat Nah, kita berharap apa? kesaktian. Bukan berharap dari karomah dari makam ini, tapi kita mengharap ridhonya ilahi. Ya, Bisa dipahami nggak, Mas? paham. Kalau Betul. kita bicara dapat ilmu di situ, berarti kita definisinya menganggap kita ziarah ke situ, kita ingin belajar ilmu di tempat makom, di suatu makam, kan begitu. Ya. Tapi yang kita kejar itu ridhonya ilahi dengan wasilah apa? Dengan lantaran dulu orang-orang yang terdekat dengan Allahnya, dengan Tuhan, contoh para wali. Ya. Tapi sebelum merangkak ke sanat itu, kita harus merangkak lebih dari kecil dulu, ke orang tua kita dulu, minta doa restunya. Ya. Kalau masih hidup, Ya. kalau andaikan sudah wafat atau sudah kita katakan meninggal, setidaknya kita ziarahi dulu orang tua kita yang kita ada karena kedua orang tua ini. Oke. Nah, begitu. Iya, terima kasih Mbak. Sekian penjelasan Oke. dari Mbak Wajar. Terima kasih. Begitu tadi penjelasan mengenai tentang perwalian dan ziarah wali. Oke Mbak, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.